Jangan sampai seperti rumah itu seperti rumah laba-laba. Ya, Al-Ankabut ya, akhadat baitan, yang mana dia membuat sebuah rumah. Karena kata Allah, yang paling buruk rumah itulah rumah laba-laba. Kenapa? Tidak punya pondasi, tidak punya tiang, tidak punya atap. Kalau diterpa angin langsung rapuh, ya, diterpa hujan basah. Di puasa? Ya, pantesan lemes gitu ya. Kelihatan dari raut wajahnya. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala rasulin nabiyil karim, nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ibadallah ittaqullah la'allakum turhamun. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Puji syukur selalu terlimpah curah kepada Allah, Rabb yang Maha Ghafur. Nikmatnya yang selalu terkucur tidak bisa kita ukur. Makanya kita harus selalu tasyakur, tadabur atas nikmat umur. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang kufur, supaya hidup kita menjadi makmur. Salawat juga salam kepada baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang mulia, suri tauladan, pemimpin yang bijaksana, yang harus kita ikuti jejak langkahnya, tiru akhlaknya, karakternya, fisiknya, sehatnya, dan lain sebagainya. Dan konon katanya Rasul itu dalam hidupnya cuma 2 kali sakit. Ketika menerima wahyu pertama dan ketika di akhir sebelum wafat Rasul. Jadi cuma 2 kali. Padahal Rasul itu sering saumnya, jarang sakitnya. Urang mati balik. Sering sakitnya, jarang saumnya, gitu ya. Dukalah di ditu. Jadi itu. Nu di ditu ayeuna kumpul di dieu. Karena Rasul itu sosok yang mulia, sosok yang bijaksana. Nanti juga kita akan meniru bagaimana sehatnya Rasul, apa rahasia di balik sehatnya Rasul. Lalu kemudian bagaimana tipsnya, masalah apa saja yang sekarang menghinggapi. 2021 saya menangani kasus itu 400 kasus klien ya, pasien gitulah. 70% diantaranya adalah sakit nih mental, kejiwaan. Nah, bukan gini ya mental, tapi memang agak gini lah gitu ya. Kenapa? Memang ya begitu gitu. Ya begitulah, begitu adanya gitu. Mau digimanain lagi kan? Jadi dari 400 kasus itu 70% kasus yang sangkut paut dengan mental, 50%-nya adalah kasus yang sangkut paut di rumah tangga. Ada yang sudah menikah di sini? Hampir semua belum ya. Ah, belum ya. Ada yang mau 2 kali? Oh, udah kecukupi semuanya. Iya, tuh. Contoh. Jadi 50% itu kasus rumah tangga. Kenapa? Karena memang di rumah tangga itu nanti ya, ini yang belum nikah, jombloan, jomblowati fisabilillah. Insyaallah ya, nanti itu ketika menikah itu kadangkala orang mencari kesamaan. Betul tidak? Menikah itu orang nyari kesamaan, padahal nikah itu banyak perbedaannya, bahkan sulit nyari kesamaannya. Ya, karena Allah ciptakan itu azwaj. Azwaj itu zaujun. Yang namanya azwaj itu adalah pasangan. Yang namanya pasangan sama tidak? Halo, pasangan itu sama tidak? Ya. Botol, pasangannya tutup botol ya. Tutupnya sama dengan botolnya tidak? Ya. Beda. Mur dan baud sama tidak? Ya. Atas dengan bawah sama tidak? Ya. Kanan kiri sama tidak? Ya. Ya, beda pasangan. Maka ketika nikah akan banyak perbedaan daripada kesamaan. Oleh karena itu, nanti ketika nikah jangan mencari kesama. Ketika ada perbedaan, luruskan supaya menjadi sama. Contoh pas nikah itu suami istri catnya rumahnya pasti pingin beda. Istri pingin pink, suami pengen hitam. Kata suami kan berpikir, udah kamar warna hitam, ruang tamu pink, kita jadi keluarga Blackpink gitu kan. Sebelum kita mulai, saya minta untuk fokus nanti ya pada materi, jangan ngerumpi ya. Insya Allah di sini manggalah. Selain dari itu yang paling penting adalah serius dan rileks ya. Serius dan rileks. Serius saja. Ini menahan beban yang begitu besar tapi dia tetap serius gitu kan.
baca Qurannya serius, apa. Dan ini relax aja, santai kan. Santai meskipun keadaan, tapi di sini nyaman lah, adem gitu. Di luar itu hot-hot bagaimana, tapi di sini adem. Tapi meskipun panas nanti itu tetap relax saja. Santai ya, siap ya. Bagaimana cara relax? Senyum. Ya, hitungan ketiga senyum semuanya, 1 2 3. Nah, kelihatannya pakai masker. Malah ketawa. Masya Allah. Sebelah sini gagah-gagah ganteng. Dan yang paling penting adalah kosongkan gelasnya. Nanti ketika ada pembahasan silakan kosongkan gelasnya ya, karena masih Ramadan gitu, belum diisi. Wajar kalau belum ada hidangan di sini. Nah gitu. Maksud kosongkan gelas di sini apa? Artinya simpan dulu memori-memori, masalah hutang piutang nanti dulu, jangan dipikirkan ya. Ada masalah di rumah, disimpan dulu, jangan dibawa ke sini. Kita fokus semuanya ke dalam materi. Kalau ada yang nggak paham nanti di akhir boleh ditanyakan. Siap? Siap? Insya Allah. Nah, materi kali ini memang luar biasa karena saya begitu menangani kasus langsung terjun. Nah, dan ini beberapa juga teman-teman yang datang itu karena judi online. Aduh, itu judi online sekarang udah luar biasa. Ada yang dua bulan baru gabung, itu mobil 2 habis. Dan dia di rumah ngurung diri, disayat-sayat ini. Tadi ini anak saya gimana? Gimana apanya? Bapak salah ngurus. Bapaknya yang dimarahin. Ini anak saya, jadi beliau itu dijual beli mobil. Akhirnya ada yang nawarin kayak gitu kan, binomo, flex dan lain sebagainya lah, binari, kanan kiri dan lain sebagainya. Nah itu terjebak, akhirnya nggak bisa menutupi, mobil dijual. Padahal mobil orang lain ya lagi dijual. Dijual, terjerat kasus, sudah. 1. Yang kedua ada lagi yang terjerat hutang, penipuan, sampai 700 juta habis penipuan itu. Dia gak dapat apa sama sekali. Rumah, mobil yang di daerah Banjar udah, istrinya gak kuat, akhirnya pisah. Jadi kasus-kasus semacam ini terjadi dari mana? Ini tadi, yang di awal, bukan ini. Yang di awal tadi, mental itu. Mentalnya gak kuat, akhirnya pondasi nggak ada. Maka Allah Subhanahu Wa Taala di surat Al-Ankabut, nanti boleh dibuka. Itu Allah Subhanahu Wa Taala diibaratkan, jangan sampai seperti rumah itu seperti rumah laba-laba. Ya, Al-Ankabut ya, akhadat baitan, yang mana dia membuat sebuah rumah. Karena kata Allah, yang paling buruk rumah itu adalah rumah laba-laba. Kenapa? Tidak punya pondasi, tidak punya tiang, tidak punya atap. Kalau diterpa angin langsung rapuh, ya, diterpa hujan basah, ditoyel sekedik oge langsung roboh. Itu rumah. 1. Yang kedua, hikmahnya apa? Ternyata laba-laba itu, laba-laba jantan itu ketika berhubungan dengan betinanya, si jantan itu langsung dibunuh oleh si betinanya, oleh si istrinya dibunuh, langsung dikeluarin gitu ya. Habis manis bah dibuang gitu kan. Lalu kemudian ketika mengandung, lahir, anaknya mengikuti apa yang dilakukan ibunya. Ibunya dibunuh oleh anaknya. Makanya diibaratkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, rumah yang kacau, yang hancur, tidak punya pondasi, atap dan tiang itu seperti rumah laba-laba. Maka rumah kita harus benar-benar ada pondasi. Apa pondasinya? Akidah. Pondasinya akidah. Tiang-tiangnya apa? Iman kita sama Allah Subhanahu Wa Taala. Atapnya apa? Ilmu. Jadi akidah, iman dan ilmu itu harus ada di rumah, harus ada dalam diri kita, harus ada dalam perusahaan juga. Insya Allah kalau di sini dibina oleh, masya Allah ya. Nah, setiap ada kajian seminggu sekali. Insya Allah ya, seminggu sekali ada kajian. Itu pembinaan untuk apa? Untuk itu. Al-Azhar, Kairo, Mesir itu sekarang besar. Awalnya apa? Kecil, miskin, semua itu miskin. Tapi dari Dr. Solah kalau tidak salah, itu beliau dari wakaf ya. Kalau kita kan sekarang lahan dulu baru wakaf. Itu beda, uang dulu, wakaf dulu baru lahan, wakaf. Jadi beliau mencari dalam sebuah bisnisnya, mencari mitra ke-10. Bingung, siapa nih mitra ke-10? Maka saya menemukan, kata dokter itu, saya menemukan siapa? Allah. 10% sisihkan untuk Allah. Akhirnya tidak begitu lama percepatan pertumbuhan ekonominya atau bisnisnya luar biasa cepat. Akhirnya dinaikkan 20, 30 terus sampai maju sampai di akhir sampai 100% untuk Allah. Masya Allah ya, keuntungannya 100% untuk Allah. Luar biasa. Akhirnya menjadi sekarang menjelma Mesir dengan Al-Azhar Kaironya yang luar biasa, itu wakaf itu semuanya. Nah, kita dimulai dari sini perjalanan kita ya, untuk supaya mental kita baik dan sehat. Tapi sebelumnya coba angkat tangan ke atas. Iya, angkat tangan ke atas, dibuat sebuah lingkaran dulu. Letakkan 20 cm kira-kira di depan mata. Iya, bayangkan di sana ada cita-cita ya, ada cita-citanya. Ini bukan hipnotis ya. Lihat sini, putarkan searah jarum jam. Putarkan searah jarum jam. Putarin searah jarum jam.
Iya, puterin terus lebih cepat. Lihat sini, lingkaran ini letakkan di dagu cepat. Iya, stop, jangan dirubah. Neng, dagu nang mana neng? Ieu pangpayuna kieu. Batur geus kadari ya. Aduh, kumaha bisnis rek maju ya. Ke di akhirat ditanya, "Di mana dagu?" Di dieu. Cek sa disupi nyalahkeun ka dieu. Oh, yo surah-surah bro dia. Bukan noki yo, paling dia dagu dia. Apa yang terjadi? Sadar tidak meletakkan dagu di atas? Tidak ya. Tadi yang langsung ke bawah itu, oh saya ketipu Bang. Itu ini mulai sadar ya. Itu kenapa? Karena lihat luar biasanya Allah ciptakan mata. Mata, dari mata dulu. Makanya ada istilah dari mata turun ke hati. Tidak sampai di sana, dari hati naik ke atas ke otak diolah. Jadi tidak sampai ke hati, naik ke atas diolah. Makanya mind, body, and soul itu tiga-tiganya harus sinkron, seimbang ya. Harus seimbang. Nah, 80% sesuatu itu dipengaruhi oleh visual. Jadi visual itu mempengaruhi 80% sesuatu, seseorang, bisnis apapun itu. Makanya cover itu sangat menentukan ya. Cover itu sangat menentukan. Coba bahasa Arabnya perempuan apa? Mar'atun, solihatun kan ada ya. Mar'atun, perempuan apa? Mar'atun. Nisa. Berarti tukang. Nisa Sabian. Ada Nisa, ada Mar'ah, tapi perempuan itu khusus klasifikasinya bahasa Arabnya perempuan itu mar'atun. Mar'atun itu umum, secara umum mar'atun. Nah, cermin bahasa Arabnya apa? Mir'atun. Mindoro itu Pak kaca. Mir'atun ya. Beda sedikit, cuman beda. Kalau perempuan mar'atun fathah di atas. Kalau cermin apa? Mir'atun, dikasrohkan. Arti kasroh ada yang tahu apa? Kasroh itu kasaro yukasiru mukasarot, artinya kecil terpecah-pecah. Nah, mar'atun kenapa fathah diangkat di atas? Karena derajat perempuan itu di atas tinggi, di atas tinggi. Oleh karena itu perempuan dibungkus, dibalut, dilindungi, selalu dilindungi begitu ya. Nah, mir'atun cermin kasroh mukasarot terpecah-pecah. Artinya apa? Cermin kalau dilempar atau jatuh kira-kira pecah ya. Iya kan? Pecah ya. Pecahnya bagaimana? Kecil-kecil kan? Makanya setiap kasroh, ro yang kasroh itu kan tarkik, kecil. Ri dibacanya kecil. Nah, hati perempuan itu ibarat cermin. Kalau tersakiti, dia akan terpecah menjadi serpihan-serpihan yang sulit untuk diperbaiki. Betul tidak? Makanya Ikhwan ya selalu dijaga hati perempuan. Oke? Nah, betul ya? Betul ya?